teman-teman. Semoga semua sehat selalu ya. Video kali ini ya, saya akan mengajari ya teman-teman newbie untuk belajar mengamati ya pergerakan candlestick ya. Jadi ilmu pergerakan candlestick ini ya, atau perubahan candlestick ini ya, sangat bermanfaat ya untuk kita, terutama ya para newbie, supaya kita kadang tidak terjebak ya di suatu tren yang salah. Jadi cara mengamatinya teman-teman ya adalah ya, kita dengan cara ya, kalau untuk day trade saya selalu mengambil di time frame M30 ya. Ya, untuk day trade artinya kita trading harian, kita cukup mengambil time frame yang sedang saja, yaitu satu candle ini pergerakannya 30 menit gitu ya. Lalu teman-teman jangan lupa ya, untuk memudahkan kita ya mencari swing high, swing low ya, atau puncak atas dan lembah bawah, kita dapat memakai alat bantu yang namanya ya, yang namanya garis zigzag ya. Yaitu garis zigzag itu kita ambil di ini ya, indikator, kita ambil ke custom ya, lalu cari, biasanya dia berada di paling bawah ya. Ini kalau saya menggunakan MetaTrader 4, ini zigzag ya. Nah ini zigzag ya, klik aja. Lalu yang penting ya teman-teman ya, garis zigzag ini periodenya kita modifikasi sedikit ya. Kalau ini kan ada 12, 5, 3. Yang 12 ya, yang 12 nih ya, kita klik, lalu diganti dengan 7. Nah gitu ya. Lalu kita oke aja ya. Karena ini tadi sudah saya bikin ya, saya nggak oke lagi ya. Yang kalau teman-teman belum bikin, nanti di oke aja. Oke ya, setelah itu selesai ya. Setelah di oke selesai, maka tampilannya begini ya, garis zigzag tadi. Ini garis zigzag tadi bisa kita rubah mau warna apa. Kalau ini bawaannya merah ya, ya nanti kita bisa rubah di sana pengennya warna apa gitu ya. Oke. Lalu bagaimana cara teman-teman ya untuk mengamati bahwa ya candle ini ya sudah akan mengalami suatu perubahan tren ya. Syarat utamanya ya teman-teman ya, untuk mengetahui tren ini udah mau berganti atau belum ya, ini sebenarnya kalau ditarik dari secara tren ya, ini ya, kalau kita tarik ya secara tren ya teman-teman ya, kalau umpama kita tarik menggunakan garis trend line gitu ya, secara tren ini kalau kita tarik dari sini ya teman-teman ya, ya ini trennya kalau secara kita tarik gitu ya, ya ini anggap sampai sini ya, nah gitu ya. Secara keseluruhan ini trennya sebetulnya masih tren turun ya, ya untuk satu kolom satu hari, dua kolom dua hari, trennya secara trennya masih turun. Tapi namanya goal ya teman-teman ya, walaupun dia turun ataupun naik, dia selalu ada koreksi. Nah ini kalau kita bilang ini turun ya, yang kesini ini, yang naik ke sini ini koreksi, dia bukan berganti tren ya. Jadi untuk kita day trade ya teman-teman, kadang koreksi ini kita bisa manfaatkan ya. Nah, kita bisa manfaatkan koreksi ini untuk kita ngambil profit ya. Ya teman-teman, kalau ukur ya dari bawah gitu ya sampai ke sini, ini walaupun dia koreksi ya teman-teman ya, nah, ada 340 pip loh. Nah, jangan dilihat ya hanya koreksi. Maka itu gold beda ya dengan pair-pair forex lainnya. Karena gold itu ya sifatnya itu lebih volatile ya. Artinya pergerakan ringnya itu cukup lebar. Sehari itu kadang kalau kayak sekarang ini ya gold ya, terutama di bulan-bulan Maret gitu ya, bulan-bulan April gitu, itu sehari pernah pergerakannya sampai 800 pip, 80 poin ya. Ya jadi gila kali gitu ya, bisa sampai 800 pip sehari pergerakannya. Nah jadi yang ini 400 pip ini hanya koreksi, setelah dia koreksi ya dia akan turun lagi gitu loh. Jadi kadang kalau kita apa namanya ya, yang bertrading di market gold ya teman-teman ya, kita harus paham dulu
karakter gold itu ya beda dengan karakternya pair-pair mata uang. Kecenderungannya adalah dia lebih lebar, ya, lebih besar gitu. Ya, kalau di pair mata uang mungkin sehari 100 pip, 150 pip gitu ya. Udah cukup kuat, udah cukup lotel ya. Biasanya ya, kalau biasanya perusahaan provider memberi sinyal, biasa suruh kita ambil 30 pip, 40 pip, jarang suruh ambil sampai 100 pip ya. Ya, karena di forex itu jarang pergerakannya. Kalaupun ada tuh ya hanya sesekali ya. Jadi cara untuk mengamati candle ya teman-teman ya adalah ya kita harus melihat setiap pergerakan candle itu. Tentu saja kalau kita mengambil yang 30 menitan ya, kita akan melihat itu perubahan warna ya. Nah, perubahan warna ini ya harus kita perhatikan ya. Lihat di sini teman-teman ya. Memang tidak ada namanya analisa itu 100% yang tepat, itu nggak ada ya, tidak ada. 100% itu nggak ada, belum pernah dijumpai ya. Tapi kalau bisa 60-70% itu artinya seorang analis sudah mempunyai prestasi yang bagus ya. Nah, kalau mau dibilang 100% itu ya, itu sudah tingkat dewa ya. Nah, sudah tingkat dewa. Jadi jarang yang memprediksi itu 100 kali trading, 1 kali pun nggak pernah meleset gitu ya. Itu belum pernah dijumpai di dunia ini ya. Nah, jadi kalau akurasinya bisa 60% ke atas, itu sudah termasuk ya bagus, prestasinya sudah cukup mantap gitu ya. Jadi mungkin video ini saya akan bikin dua sesi ya teman-teman ya. Karena kayaknya kalau satu sesi ya kayaknya kurang cukup ya. Mungkin saya akan memperkenalkan tadi ini tentang ya menarik tren ini dulu kan. Bahwa secara mayor tren ini masih turun gitu loh. Lalu bagaimana kita manfaatkan koreksi ya. Ya nanti akan saya ajarkan nanti ke video kedua ya mungkin teman-teman ya, karena kalau dijadikan satu video ya waktunya sangat mepet dan hasilnya juga tidak jelas ya teman-teman ya. Pertama kita harus amati dulu ya pergerakannya ini, trennya ini ya, bisa menggunakan garis jejak dan garis trend line ya. Ya ini video pertama saya dan akan saya lanjutkan dengan video kedua saya ya.